Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tursilah dari kelas A12. Pada mata kuliah Micro Teaching kali ini, saya akan mempresentasikan tentang komponen dasar pembelajaran dari buku Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar Pembelajaran karya Dr. Hajah Helmiati MAG. Berikut penjabarannya. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi ketika kita belajar? Pembelajaran adalah proses yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Ini adalah perjalanan yang menarik di mana kita memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru. Sederhananya, pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Lalu, mengapa kita perlu memahami komponen dasar pembelajaran? Dalam memahami komponen-komponen dasar pembelajaran ini, ibarat memahami resep masakan. Jika kita ingin membuat hidangan yang lezat, kita perlu mengetahui bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, bagaimana cara mengolahnya, dan urutan yang tepat dalam memasaknya. Begitu pula dalam pembelajaran, dengan memahami komponen-komponen dasarnya, kita dapat merancang proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Kemudian, dengan memahami komponen-komponen ini, kita akan dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, meningkatkan motivasi belajar, dan menjadi pendidik yang lebih profesional. Mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami komponen-komponen dasar pembelajaran. Slide berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Saat kita belajar, pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuan pembelajaran adalah seperti peta yang menunjukkan arah tujuan kita dalam belajar. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita akan lebih fokus dan terarah dalam belajar. Dalam buku Micro Teaching karya Dr. Hajah Helmiati MAG dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang baik adalah tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Secara umum, tujuan pembelajaran bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman. Misalnya, siswa dapat menjelaskan konsep fotosintesis, atau siswa mampu membedakan antara kata benda dan kata kerja. Kemudian afektif, ini berkaitan dengan sikap dan nilai. Misalnya, siswa memiliki sikap menghargai perbedaan pendapat, atau siswa menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Sedangkan psikomotor ini berkaitan dengan keterampilan. Misalnya, siswa mampu melakukan percobaan sederhana di laboratorium, atau siswa dapat mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik akan membantu kita memfokuskan pembelajaran. Artinya, kita tahu dengan pasti apa yang harus kita pelajari. Kemudian bisa memilih metode pembelajaran yang tepat. Artinya, kita dapat memilih metode pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Kemudian kita juga bisa mengevaluasi hasil belajar. Artinya kita dapat mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dengan memahami tujuan pembelajaran, kita dapat merancang proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Kita ke slide materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah jantung dari setiap proses pembelajaran. Ini adalah isi atau topik yang akan kita sampaikan kepada siswa. Materi pembelajaran yang baik akan membuat siswa tertarik dan mudah memahami materi yang diajarkan. Dari mana kita mendapatkan materi pembelajaran? Sumber materi pembelajaran sangat beragam, mulai dari buku teks. Di sini sebagai sumber utama, buku teks menyediakan informasi yang sistematis dan terstruktur. Kemudian juga ada modul,
yaitu materi yang dirancang khusus untuk topik tertentu, seringkali lebih interaktif dan menarik. Kemudian juga ada artikel, bisa artikel jurnal, majalah atau online, yang bisa memberikan informasi terbaru dan mendalam. Kemudian juga ada sumber media online. Di sini adalah internet yang menawarkan berbagai sumber belajar yang kaya seperti video, animasi, dan simulasi. Dr. Hajah Helmiati MAG menjelaskan bahwa materi pembelajaran harus dipilih secara cermat dan disajikan dengan cara yang efektif agar siswa dapat memahami dan menguasainya. Memilih materi pembelajaran yang tepat sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu relevan dengan tujuan pembelajaran. Artinya, materi yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian juga harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Artinya, harus disesuaikan dengan tingkat kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Kemudian juga harus menarik dan bermakna. Artinya, materi yang harus disajikan dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. Lalu, mengapa pemilihan materi itu penting? Materi pembelajaran yang tepat akan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian dapat memudahkan pemahaman dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, kita perlu kreatif dalam memilih dan menyajikan materi pembelajaran agar siswa dapat belajar dengan efektif dan menyenangkan. Slide berikutnya yaitu metode dan strategi pembelajaran. Setelah kita menentukan materi yang akan diajarkan, langkah selanjutnya adalah pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Metode dan strategi pembelajaran adalah cara kita menyampaikan materi kepada siswa. Apa saja metode pembelajaran yang bisa kita gunakan? Ada banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita pilih, seperti metode ceramah, kemudian ada metode diskusi, bisa juga dengan tanya jawab atau demonstrasi, bisa juga dengan metode penugasan dan permainan. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah materi pembelajaran. Metode yang dipilih di sini adalah harus sesuai dengan jenis materi yang akan diajarkan. Kemudian ada juga faktor tujuan pembelajaran. Artinya metode yang dipilih harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian juga ada faktor karakteristik siswa. Artinya metode yang dipilih harus sesuai dengan minat, gaya belajar, dan tingkat perkembangan siswa. Dalam buku Micro Teaching karya Dr. Hajah Helmiati MAG dijelaskan bahwa pemilihan metode pembelajaran sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran. Guru harus fleksibel dalam memilih dan menggabungkan berbagai metode pembelajaran. Selain metode, kita juga perlu memperhatikan strategi pembelajaran. Beberapa strategi pembelajaran yang populer antara lain bisa dengan pembelajaran berbasis masalah, artinya siswa belajar dengan cara memecahkan masalah. Kemudian juga ada pembelajaran kooperatif, artinya siswa belajar dalam kelompok kecil. Juga bisa menggunakan pembelajaran berbasis proyek, artinya siswa belajar dengan mengerjakan proyek. Metode dan strategi pembelajaran yang tepat akan meningkatkan motivasi belajar. Kemudian juga dapat memudahkan pemahaman serta meningkatkan aktivitas siswa. Sebagai seorang pendidik, kita harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan dalam memilih dan menggunakan metode serta strategi pembelajaran yang efektif. Slide berikutnya adalah perlengkapan dan fasilitas pembelajaran.
Selain materi dan metode pembelajaran yang baik, kita juga membutuhkan perlengkapan dan fasilitas yang memadai. Perlengkapan dan fasilitas pembelajaran adalah segala sesuatu yang mendukung proses belajar mengajar. Lalu mengapa perlengkapan dan fasilitas itu penting? Perlengkapan dan fasilitas yang memadai akan memudahkan pemahaman, kemudian meningkatkan motivasi belajar dan dapat menunjang aktivitas pembelajaran. Dr. H.J. Helmiati MAG menjelaskan bahwa pemilihan perlengkapan dan fasilitas harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ada berbagai jenis perlengkapan dan fasilitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran, antara lain media pembelajaran seperti presentasi PowerPoint, video, gambar, animasi, dan simulasi. Kemudian ada juga alat peraga seperti model, diagram, peta, dan alat percobaan. Kemudian juga ada bahan ajar seperti buku teks, modul, lembar kerja, dan soal latihan. Kemudian juga ada alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah fasilitas. Di sini adalah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Saat memilih perlengkapan dan fasilitas, kita perlu mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama, harus relevan dengan materi. Artinya apa? Artinya perlengkapan yang dipilih harus mendukung materi yang akan diajarkan. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Artinya perlengkapan harus membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian mudah digunakan. Artinya perlengkapan tersebut harus mudah dioperasikan oleh guru dan siswa. Kemudian yang paling penting adalah tersedia. Perlengkapan harus tersedia dan dalam kondisi baik. Pemilihan perlengkapan dan fasilitas yang tepat akan meningkatkan efektivitas pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sebagai seorang pendidik, kita perlu kreatif dalam memanfaatkan berbagai jenis perlengkapan dan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran. Slide berikutnya adalah penilaian atau evaluasi hasil pembelajaran. Penilaian atau evaluasi adalah proses untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Penilaian sangat penting untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Penilaian memiliki beberapa tujuan penting, yaitu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya, untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian memberikan umpan balik. Di sini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa sehingga dapat dilakukan perbaikan. Kemudian ada memantau perkembangan belajar siswa, yaitu untuk melihat kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu. Kemudian ada membuat keputusan pedagogis, artinya untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Secara umum, penilaian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik secara berkala. Sedangkan dalam penilaian sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian akhir siswa terhadap tujuan pembelajaran. Ada berbagai teknik penilaian yang dapat digunakan, antara lain bisa tes tertulis, kemudian juga tes lisan, bisa juga dengan observasi, proyek, ataupun portofolio. Dalam buku Micro Teaching karya Dr. H.J. Helmiati MAG dijelaskan bahwa
Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Penilaian yang baik akan memberikan informasi yang akurat tentang kemajuan belajar siswa. Lalu mengapa penilaian penting? Penilaian yang baik akan membantu siswa. Artinya siswa dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi. Kemudian juga membantu guru. Dalam hal ini, guru dapat memperbaiki metode pembelajaran dan memberikan bimbingan yang lebih tepat. Kemudian juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Artinya, hasil penilaian dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran secara keseluruhan. Keterkaitan antar komponen pembelajaran. Tadi kita telah membahas berbagai komponen pembelajaran secara terpisah, mulai dari tujuan, materi, metode, hingga penilaian. Namun, tahukah Anda bahwa semua komponen ini saling berkaitan erat? Seperti sebuah puzzle, setiap komponen memiliki peran penting dan saling melengkapi. Mari kita lihat bagaimana setiap komponen saling mempengaruhi. Dapat kita lihat dari diagram berikut ini. Tujuan pembelajaran menjadi acuan dalam memilih materi, metode, dan media pembelajaran. Sedangkan materi pembelajaran akan menentukan metode dan media yang paling efektif untuk disampaikan. Kemudian dalam metode pembelajaran akan memengaruhi pemilihan media dan cara penilaian. Sedangkan pada media pembelajaran mendukung pencapaian materi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada penilaian yang memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memastikan tercapainya tujuan. Dan yang terakhir di sini adalah siswa sebagai subjek pembelajaran akan berinteraksi dengan semua komponen pembelajaran. Dr. Hajah Halimiyati MAG menjelaskan bahwa keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antar semua komponen pembelajaran. Keterkaitan antar komponen pembelajaran, efektivitas pembelajaran membuat pembelajaran lebih terarah, juga memudahkan evaluasi. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang komponen dasar pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.